Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna. Pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024 Muhammad Muhibin Ausa Fajar Herdiansah legawa setelah kalah. Gus Ibin juga menyampaikan terima kasih sekaligus memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Nganjuk atas kekhilafan selama jalannya kontestasi 5 tahunan tersebut. Gus Ibin juga mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 3 Marhen Jumadi Trihandi Cahyo Saputro atau Kang Marhen Mas Hendi yang telah ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk. Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono bersama PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna berkolaborasi membebaskan korban pasung. Totalnya ada 5 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dibebaskan dari pasung. 5 ODGJ tersebut berasal dari Kecamatan Gondang, Kecamatan Tanjung Anom, Kecamatan Meronggok, Kecamatan Nganjuk, dan Kecamatan Kartosono, Kabupaten Nganjuk. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan pembebasan pasung ini merupakan bagian dari melindungi hak manusia, sebab upaya pemenuhan hak itu dilakukan tanpa terkecuali, termasuk para penderita gangguan jiwa. Setelah dibebaskan, kelima korban pasung ini direhabilitasi secara medis di Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Menur Surabaya. Setelah itu, penanganan berlanjut ke rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PRSP MKS Sidoarjo. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk. Inflasi yang dialami Kota Madiun pada Januari 2025 lalu diperkirakan hanya bertahan sebentar. Pemkot Madiun memprediksi bulan Februari 2025 ini akan terjadi inflasi, sebab beberapa komoditas diperkirakan mulai mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun, Danang Novianto mengatakan, identifikasi menunjukkan ada beberapa komoditas yang harganya cenderung naik, seperti cabai rawit dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemkot Madiun akan mendorong konsumsi masyarakat terhadap belanja produk lokal. Selain itu, Pemkot Madiun juga akan terus menyalurkan program bantuan sosial atau bansos seperti tahun-tahun sebelumnya. Realisasi bansos akan mulai dimaksimalkan pada triwulan kedua. Saya Asinta melaporkan dari Krisna FM Madiun. Wilayah pesisir selatan Kabupaten Trenggalek menjadi fokus pemberantasan peredaran narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Trenggalek. Wilayah pesisir tersebut adalah Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan hingga Kecamatan Panggul Trenggalek. Kepala BNNK Trenggalek AKBP Wiji Rahayu mengatakan, wilayah pesisir menjadi lokasi terbuka penyebaran narkotika. Selain berbatasan langsung dengan kabupaten lain, wilayah pesisir mempunyai 2 alternatif penyebaran narkotika, yaitu melalui darat dan laut. BNNK Trenggalek telah mengadakan asesmen gabungan dari bidang hukum dan medis untuk memetakan kondisi rawan peredaran narkoba, salah satunya dengan bidang hukum Pemkab Trenggalek. Saya Dea Aura melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pemkab Bojonegoro menjadi organisasi perangkat daerah atau OPD yang paling berisiko tinggi terjadi praktek korupsi.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2024. Dalam survei penilaian integritas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Bojonegoro memperoleh skor terendah yaitu 64,95. Sedangkan terendah kedua diduduki oleh Satpol PP Pemkab Bojonegoro dengan skor 69,30. Kerawanan korupsi di Pemkab Bojonegoro pada 2024 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pemkab Bojonegoro berada di urutan ke-21 dari 39 kabupaten atau kota di Jawa Timur pada survei penilaian integritas KPK pada tahun 2024. Saya Sika melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro. Ratusan jenis bonsai dari berbagai daerah mengikuti pameran dan kontes bonsai Piala Bupati Wonosobo 2025. Berlangsung di halaman Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo, pameran dan kontes bonsai ini berlangsung sejak 5 sampai 12 Februari 2025. Panitia pameran dan kontes bonsai Piala Bupati Wonosobo 2025, Prayit mengatakan, total ada 465 bonsai yang mengikuti kontes ini. Ada 2 kategori yang dikonteskan, yaitu kategori bahan dan kategori kelas matang. Kontes bonsai ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya oleh Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Wonosobo, Jawa Tengah. Kontes bonsai ini menjadi wadah para pecinta bonsai dari berbagai daerah untuk bisa saling bertukar informasi. Meskipun butuh kesabaran untuk merawat bonsai, namun sesuai dengan nilai ekonomi yang didapatkan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo. Desa Muara Enggalem adalah desa terapung di Kalimantan Timur yang beradaptasi hidup di atas air. Desa Muara Enggalem yang terletak di Kecamatan Muara Uis, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, juga sukses menjadi inspirasi desa mandiri. Awalnya, Desa Muara Enggalem memiliki daratan yang cukup untuk aktivitas warganya. Namun, sejak pembangunan Bendungan Jempang pada tahun 1990-an, permukaan air di daerah ini naik drastis. Akibatnya, sebagian besar wilayah daratan desa tergenang air secara permanen. Tidak ada jalan tanah atau aspal yang bisa ditemukan di Desa Muara Enggalem. Sebagai gantinya, perahu menjadi alat transportasi utama bagi penduduk. Aktivitas seperti pergi ke sekolah, bekerja ataupun berbelanja kebutuhan sehari-hari, semuanya dilakukan menggunakan perahu kecil yang disebut ketinting. Saya Ros melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kalimantan Timur. Jaringan Radio Krishna FM Group Cakra Krishna FM Nganjuk, Krishna FM Nganjuk, Krishna FM Trenggalek, Krishna FM Madiun, Krishna FM Bojonegoro, Krishna FM Wonosobo, Krishna FM Malang, Krishna FM Pati, Krishna FM Wonogiri, Krishna FM Lumajang, Kasiku FM Brebes, Krishna FM Luakulu Kalimantan Timur, dan Krishna FM Muara Kalimantan Timur. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Narya.